Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya alhamdulillah pada pagi ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan alhamdulillah nikmat panjang umur sehingga kita masih dapat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah yang mengikuti taklim pada pagi hari ini. Semoga segala amal ibadah yang kita kerjakan diberikan ganjaran pahala dan mendapatkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa juga sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan semoga kita semua mendapatkan sahabatnya kelak di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah mushola ikhlas yang kami hormati, seperti biasa sebelum memulai taklim pada pagi hari ini, izinkan kami dari DKI menyampaikan beberapa maklumat. Maklumat yang pertama yaitu mengenai laporan keuangan mushola ikhlas pada minggu kedua di bulan Oktober 2025. Pada laporan keuangan minggu lalu tanggal 4 Oktober 2025 sebesar Rp2.688.322 total pemasukan selama 1 minggu dari tanggal 5 Oktober sampai 11 Oktober 2025 sebesar Rp3.357.000 dan total pengeluaran selama 1 minggu dari tanggal 5 Oktober sampai 12 Oktober 2025 sebesar Rp1.915.500 sehingga total keuangan mushola ikhlas saat ini sebesar Rp4.139.822. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada para jemaah yang sudah menyisihkan sebagian hartanya untuk kegiatan yang ada di mushola ikhlas ini. Untuk itu saya mohon mari kita sama-sama bacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan para jemaah yang sudah menyisihkan hartanya Allah segera membalas dengan balasan yang berlipat ganda. Allah memberikan umur yang panjang dan selalu diberikan kesehatan. Allah memberikan rezeki yang luas dan diberikan keberkahan, dan mudah-mudahan apa yang diniatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hadini wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk maklumat kedua yaitu Ustadz yang mengisi kajian pada pekan kedua pagi hari ini yaitu diisi oleh Ustadz Dr. Deden Saiful Ridwan MZMA. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Mari kita doakan semoga Allah selalu memberikan beliau dan keluarga kesehatan, dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya, dan digadang dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tema yang akan dibawakan untuk kajian pagi hari ini yaitu manusia citra ilahi. Nanti pada akhir kajian akan ada sesi tanya jawab. Jadi jika Bapak Ibu cuma ada pertanyaan nanti bisa dapat disampaikan. Selain itu kami informasikan juga bahwa Jamaah Ikhlas sudah memiliki YouTube sendiri. Apabila ada Bapak Ibu yang merasa tertinggal pada kajian setiap ahad atau kegiatan lain seperti taksin Quran, Bapak Ibu bisa menyaksikan tayangan YouTube yang sudah ada, dan jangan lupa untuk subscribe untuk bisa mendapatkan notifikasi apabila ada video yang sudah diupload. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf, dan marilah kita sama-sama menyimak kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Deden Saiful Ridwan MZMA. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. الله القائل في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul muhtaramun, para alim, para ulama, para hujjaj, para asatid wal asatidah, jamaah kaum muslimin wal muslimat, Musholla Al-Ikhlas, Jalan Kano 15. Bapak dan Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan subuh yang penuh kebahagiaan, penuh kebagjaan, penuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam rangka thalabul ilmi, mengecas informasi-informasi yang berkaitan dengan ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat Qur'aniyah. Yang kedua, mari kita panjatkan salawat serta salam ke baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan beliau, para ibu dan bapak sekalian, perjuangan junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, kita dapat sampai detik ini kita mengikuti berbagai macam kegiatan yang pada akhir kesimpulan minad dhulumati ilan nur. Dari zaman jahiliyah, zaman yang tidak bisa baca tulis, pada kesempatan ini dan sampai detik ini di tempat ini yang penuh kemuliaan, kita bisa bertatap muka, berkomunikasi, bersilaturahmi, saling berdialog, saling bertukar pikiran. Ini berkat perjuangan Nabiuna junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam rangka memahami beberapa ajaran-ajaran agama kita. Tentunya ini perspektif yang sempit, Bu, ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu pengen yang besar atau pengen sempit? Bapak pengen yang sempit, jangan banyak-banyak, Pak, katanya. Kalau Ibu pengen yang nantilah sampai jam 9, katanya. Alhamdulillah, kita semangat berjuang. Ini kita berjuang, ya mungkin yang rajin istiqomah dalam menjalankan qiyamul lail sampai sholat subuh berjamaah, sampai mendengarkan beberapa informasi tentang ajaran-ajaran agama, maka kata Allah akan diberikan ya nabiul hikmah. Itu luar biasa. Tapi nanti akan diberikan pancaran ilahi, ya nabiul hikmah min qalbihi ila lisanih. Jadi ini beberapa kelebihan, beberapa kemonesan yang Allah berikan kepada hambanya ketika hambanya istiqomah di dalam selalu belajar, selalu mutola'ah tentang ajaran-ajarannya. Jadi selalu ingin mengupdate daripada
pemahaman-pemahaman keagamaan kita semua. Allah memberikan ya nabiul hikmah min qalbihi ala lisani. Jadi ya nabil hikmah itu diberikan pancaran hikmah, pancaran hikmah. Hikmah itu apa? Nanti kita akan bahas. Jadi ya nabil hikmah min qalbihi ala lisani. Jadi Allah berikan cahaya hidayah kepada hatinya, kepada kalbunya. Maka dari kalbu itu, kalau kita sebagai orang tua, bapak dan ibu, kita sebagai nenek dan kakek, kita sebagai kakak dan adik dan sebagainya, hubungan-hubungan kemanusiaan, min qalbihi ala lisanih, akan diberikan kewibawaan berbicara, akan diberikan, kalau dalam surat Shad disebutkan faslul khitab. Faslul khitab itu menjadikan seorang tokoh, dijadikan seorang manusia yang ketika ada perselisihan di antara keluarganya, di antara anggota RT, RW dan lain sebagainya, maka orang tersebut diberikan Allah faslul khitab, diberikan kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Bisa diwakili oleh Bapak RT, tokoh masyarakat, Bapak RW sampai lurah dan sebagainya, tapi dia memiliki min qalbihi ala lisanih, yakni hikmah tersebut, faslul khitab. Jadi faslul khitab itu bisa menyelesaikan masalah tanpa masalah. Apa itu, Pak? Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Jadi itu sebagai faslul khitab. Nah, sekarang sudah diambil oleh salah satu anak BUMN di kita gitu ya. Luar biasa itu jargonnya. Jadi Bapak Ibu sekalian sering lihat di pasar, di mana di jalan, jadi tanpa masalah katanya. Walaupun ya tiap bulannya masih bingung juga katanya kalau ketemu per bulan. Baik Bapak dan Ibu sekalian, dalam kesempatan ini tema yang diberikan adalah manusia citra ilahi. Manusia itu sebagai makhluk, kalau kita melihat dari hadis Imam Tirmizi, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha azza wa jalla khalaqa khalquhu fi dhulmatin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi dan maha agung, khalaqa khalquhu, menciptakan ciptaannya fi dhulmatin, dalam keadaan gelap gulita. Nah, gelap gulita ini fi dhulmatin bisa ditafsirkan memang dalam keadaan gelap, dalam seperti suasana malam, ataupun tafsir yang lain kegelapan hatinya, kegelapan jiwa dirinya, sebagai seorang yang baru dilahirkan dalam keadaan tidak menggunakan apapun, lalu dia merasa kaget, turun ke bawah, turun dan berada di lingkungan dunia di sekitar orang tuanya, maka kaget dan berteriak sambil menangis. Ini fi dhulmatin. Tsumma rasya, terus Allah memancarkan, tsumma rasya alaihim min nurihi, Allah menciptakan cahaya, Allah memancarkan cahayanya, alaihim min nurihi, Allah memancarkan kepada seluruh makhluk yang diciptakan, baik yang baru lahir ataupun yang sampai detik ini kita hadir di sini. Dan mudah-mudahan kita yang istiqomah diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, rahmat dan maghfirah tentunya. Tsumma rasya alaihim, Allah memancarkan kepada hamba tersebut min nurihi, dari cahayanya. Wa man asabahu zalikan nur, kata Allah, barang siapa hambaku yang menerima, yang merespon cahaya, pancaran cahaya dariku,
bahwa waman zalikan nur waman asabahu zalikan nur ihtada. Ketika makhluk yang aku ciptakan tadi dan aku berikan pancaran cahaya dariku, maka ketika dia merespon dengan baik cahaya yang berkelebatan itu, ihtada, maka makhluk yang aku ciptakan itu ihtada, akan mendapatkan hidayah. Waman akhtaahu zalikan nur, dan sebaliknya Bapak Ibu sekalian, ketika cahaya pancaranku yang aku berikan kepadanya tidak ditoleh sedikit pun, tidak direspon sedikit pun, bahkan melengos, bahkan tidak peduli, bahwa ghalla wa ghawa. Wa man akhtahu zalikan nur ghalla wa ghawa. Maka makhluk yang aku ciptakan tadi itu memang memiliki potensi untuk tidak merespon. Maka makhluk tersebut dikategorikan akan mendapatkan ghalla wa ghawa, menyimpang dan tersesat. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, dari hadis ini Bapak Ibu sekalian, pernah dengar hadis ini, Pak? Barusan dengar ya? Atau mungkin dari para mubaligh yang lain ya. Jadi substansi, esensi daripada hadis ini memang banyak tafsirnya gitu ya. Jadi tapi ketika seorang hamba ketika diberikan nasihat, mendengarkan tausiah ataupun mendengarkan apapun dimanapun dia berada, lalu selalu ada potensi untuk kembali kepada Allah. Potensi yang dinamakan fitrah. Fitrah manusia adalah ar-ruju ilallah, kembali kepada fi sabilillah, kepada jalan Allah yang memang Allah ridhoi. Fitrah manusia. Mungkin di dalam kajian psikologi ada namanya Dorothy. Dorothy itu ya seorang psikolog, menceritakan tentang keaslian keinginan jiwa manusia itu adalah menuju kepada kebaikan. Ketika dia menggambarkan, mencontohkan seorang anak kecil perempuan yang kurang lebih 9 sampai 10 tahun sedang tumbuh berkembang menjadi seorang remaja ya. Lalu dia sambil menimang-nimang bonekanya, Ibu, sambil menyisir rambutnya. Tiba-tiba sisir itu jatuh. Nah, dengan spontanitas tadi si putri tadi itu mengatakan, "Oh my Lord." Oh my Lord. Artinya apa tuh, Bu? Ya Allah, gitu kalau kita ya. Kalau kita spontan ya apa namanya? Para aktivis mujahid Majlis Taklim subuh Ahad di Musalla Al-Ikhlas, "Oh my Lord." Artinya, "Ya Tuhanku." Jadi dia dengan spontan menyebutkan Tuhannya. Nah, oleh Dorothy ini disebut ini jiwa yang ingin kembali, fitrah manusia itu seperti itu. Ingin kembali kepada Sang Maha Pencipta. Maka Al-Maraghi mengatakan at-tahayyu. At-tahayyu itu keinginan, kerinduan, kekuatan jiwa yang suci, yang murni, ingin kembali kepada Allah. At-tahayyu ilal haqq. Ingin kembali kepada kebaikan, kepada kebenaran. Ini dalam tafsirnya Ibnu Katsir Al-Maraghi, tafsir Al-Maraghi namanya, Ahmad Mustafa Al-Maraghi. Bapak dan Ibu sekalian, di dalam hadis tadi saya ingin menafsirkan dari tokoh muslim dalam perspektif, karena judulnya ini agak apa? Manusia Citra Ilahi. Ini perspektifnya tasawuf.
Ini cocok nih ya, Bapak dan Ibu ya sudah menuju pada kajian tasawuf gitu ya. Dulu waktu masih muda, kajiannya fikih waktu di kampung ya. Betul nggak Pak? Ini orang-orang apa yang di kampung kita, dulu kita diajarkan di tajuk kita, di musola kita, dan di apa namanya itu daerah Padang itu namanya surau. Tapi sekarang surau kian tarandam gitu ya Pak ya. Jadi surau sekarang sudah tidak terdengar di Sumatera Barat. Yang terkenal sekarang musola ya kalau di Jawa Barat tajuk. Nah kita dulu di kampung belajar fikih, belajar Al-Quran, fikih dan lain sebagainya. Jadi katanya begini Bapak Ibu sekalian, dalam belajar ilmu agama dulu kita ini pendekatannya kebanyakan ya pendekatan fikih. Fikih itu kan biasa hitam putih gitu ya. Kalau kurang benar nih, maka ustadz kita selalu memvonis nggak boleh begitu. Kalau nggak ngomong haram, halal gitu ya. Nah kalau keditu nanti tidak halal atau haram, maka akan masuk surga atau neraka. Nah tapi berbeda dengan pendekatan tasawuf. Tasawuf itu pendekatan dengan cinta. Dengan kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita mengenal dari kajian fikih, bagaimana cara sholat, bagaimana cara bersih-bersih, lalu bagaimana cara berdoa, itu kan dalam kajian fikih. Lalu kita kembangkan dengan mendengarkan berbagai macam informasi dari kitab-kitab, dari tausiah-tausiah, maka kebanyakan di era modern ini pada senang mendekatkan diri dengan pendekatan para sufi tasawuf. Jadi pendekatan dengan cinta, maka apapun kita menghadap kepada Allah dengan penuh cinta, dengan penuh keikhlasan. Coba Bapak Ibu bayangkanlah, ketika kita dulu, mungkin dulu ya, di kampung juga ataupun sudah di sini, sudah di kota, janjian dengan calon dan sebagainya, itu perjuangannya luar biasa. Meskipun hujan badai, panas terik, tapi kita karena ikhlas, karena cinta, maka yang ingin kita temui tetap dalam keadaan gagah, sehat, dan penuh ceria. Nah, begitupun kita, ketika kita memahami bahwa Allah itu adalah yang Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang maha kasih dan maha sayang. Dan kasih dan sayangnya tidak pilih kasih. Jadi kita harus tancapkan jiwa itu. Maka sekarang sebagai informasi, mungkin ada guru di sini Pak? Ada Bapak Ibu guru ya? Apalagi di Kementerian Agama, sedang digulirkan namanya kurikulum berbasis cinta. Nah, jadi ini pemikiran Bapak Menteri kita ini luar biasa. Jadi agar pendidikan kita ini lebih baik, lebih kondusif, lebih betul-betul mengarahkan anak didiknya menjadi seorang yang mentalnya baik, pertumbuhannya baik, fisik ataupun mentalnya. Maka pendekatan sekarang kurikulum berbasis cinta. Ada panca cinta Pak. Ada 5 cinta yang perlu, yang wajib. Sama kita mungkin di musola kita, di lingkungan kita, panca cinta itu tetap wajib harus dikembangkan. Yang pertama adalah cinta Allah dan Rasulnya. Yang kedua cinta ilmu. Yang ketiga cinta alam. Yang keempat cinta sesama, saling menghargai. Lalu yang kelima adalah cinta tanah air. Ini kelima panca cinta ini menggerakkan seluruh masyarakat Kementerian Agama, dan mudah-mudahan ini sampai kepada masyarakat.
tidak hanya di lembaga pendidikan madrasah, di lembaga pendidikan pesantren, bisa ke lembaga pendidikan dari mulai RA, SMP, SMA, SMK sampai ke perguruan tinggi. Kita bisa membayangkan Bapak Ibu sekalian, ketika kita cinta Allah dan Rasul-Nya, kita akan seperti apa? Banyak hasil penelitian yang melaporkan ketika seseorang itu rajin beribadah, istiqomah dalam ibadah. Tadi saya sampaikan dalam hadis tadi, ini bisa dibuka, dilihat dalam kitab namanya Tanbihul Ghafilin. Tanbihul Ghafilin karya Syekh Abu Lais As-Samarqandi, mengutip hadis Nabi, Ruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akhlasal ibadata ilallahi ta'ala arba'ina yauman. Man akhlasal ibadah, barang siapa yang sungguh ikhlas di dalam melaksanakan beribadah kepada Allah lillahi ta'ala, maka zaharat yanabi'ul hikmah, akan ditampakkan, akan diberikan kepada hamba tersebut. Zaharat yanabi'ul hikmah, akan diberikan kelebihan, yakni dikatakan sebagai hikmah, min qalbihi ala lisanih. Jadi kita sering melihat ada orang yang memiliki kelebihan ketika dia bicara enak didengar, baik membaca Al-Quran, menyampaikan tausiah, ataupun apapun namanya, sebagai guru mengajak kepada muridnya, sebagai orang tua mengajak kepada seluruh keluarganya. Jadi ini janji Allah, zaharat yanabi'ul hikmah min qalbihi ala lisani. Tapi syaratnya tadi, para ulama mengatakan jangan hanya sekali mengerjakannya, Bu, ya. Nah, kita istiqomah nih, ahad ini sebulan sekali, Pak, ya. Seminggu sekali, alhamdulillah. Ini istiqomah dan dihadiri dengan ribuan jamaah. Ini banyak jamaah, Pak, yang nggak kita kelihatan nih. Ada yang ngeliat nggak nih? Jadi ya nabil hikmah. Tapi man akhlasa ibadah ilallah ta'ala minimal nih, Pak, arba'ina yauman. Sanggup nggak kita nih? 40 hari. Makanya orang-orang tua kita dulu ya memberikan memberikan pendidikan. Kamu harus sholat 5 waktu wajib di masjid berjamaah. Minimal 40 hari, 40 malam. Ya 40 kali aja, 40 hari. Bisa dibayangkan, Pak. Kita puasa istiqomah 40 hari. Apalagi kita janji tidak akan berbicara yang tidak bermanfaat selama 40 hari. Maka tadi dalam hadis Nabi, zaharat yanabi'ul hikmah min qalbihi ala lisani. Ini janjinya, Pak. Ada yang sudah melaksanakan begini? Istiqomah aja, rajin dalam salat berjamaah, di dalam menghadiri majlis taklim, muludan, Isra Mi'raj, hari besar Islam dan lain sebagainya. Kita niatkan ikhlas kepada Allah. Memang ikhlas ini kan ada tingkatannya, ya. Syekh Ibrahim Al-Baijuri di dalam kitabnya, ya minimal ada 3, Bapak Ibu sekalian, ikhlas. Nah, kita ini masih masuk kategori mana ini? Jadi yang pertama, ikhlas itu katanya liwajhillah la toma'an minas sawab. Nah, kita masuk mana nih, Pak? Jadi kata Imam Baijuri, tingkatan orang yang paling baik ikhlasnya adalah
yang ayyamala liwajhillah, yang melakukan karena Allah Ta'ala, la toma'an minas sawab, dia tidak mengharapkan pahala apapun, mardatillah lillahi ta'ala lah. Pokoknya bagaimana Allah, pokoknya saya taat kepada Allah tanpa embel-embel, ayyamala liwajhillah la toma'an minas sawab. Ini kelas Al-Qismul Ulia. Jadi bagian kelas yang VVIP. Ada nggak di kita itu, Pak, Bapak Ibu sekalian? Ya kita belajar ya. Kita belajar bareng-bareng karena kita sering menjadi ikhwan jamaah di Mushola Al-Ikhlas yang mendawamkan istiqomah, ada pengajian, salat berjamaah, dan ini membentuk jiwa kita. At-tahayyu ilallah, ilal haq, jadi kembali kepada Allah. Maka manusia citra ilahi itu yang selalu menjalankan ketika sudah waktunya tiba, maka dia hibahkan jiwanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-qaimuna bihuquqillah wa bihuquqi ibadih. Jadi manusia yang baik itu yang namanya soleh, manusia soleh nih, bapak soleh dan keluarganya ya. Yang mudah-mudahan kita dianggap menjadi orang yang soleh dan solehah. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi kata Syekh Muhammad Abu Bakar As-Sato itu, yang dikatakan orang soleh itu adalah al-qaimina bihuquqillah. Orang yang selalu menjalankan, mengamalkan hak-haknya Allah dan hak-haknya manusia. Hak tetangga kita, hak sebagai orang tua, hak sebagai pengurus DKM, hak sebagai keamanan, semuanya bihuquqillah wa bihuquqi ibadi. Keseimbangan antara taat kepada Allah dan kita menjalin silaturahmi dengan tetangga kita. Tentunya menjalin suatu kebaikan, at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Kita bekerja sama di dalam membangun ketakwaan dan kebaikan demi lingkungan kita semua menjadi bersih, terbebas dari malapetaka. Nauzubillahi min zalik. Bapak Ibu sekalian, tadi kata siapa, Bu? Pak, siapa, Pak? Syekh Ibrahim Al-Baijuri. Jadi tingkatan yang pertama ikhlas itu adalah ayyamala liwajhillah la tama'an minas sawab. Jadi orang-orang yang betul-betul jiwanya bersih tanpa mengharapkan apapun, wala haraban minal iqab, dia tidak lari dari siksa. Nah ini Bapak Ibu sekalian yang sudah dipraktekkan oleh para sufi. Saya ingin memperkenalkan seorang ustazah, waliullah ya, waliullah namanya. Ini sudah bisa dibaca di mana-mana ya tentunya. Rabi'ah Al-Adawiyah. Pernah dengar, Bu? Rabi'ah Al-Adawiyah. Nah, Rabi'ah Al-Adawiyah sebagai tokoh sufi perempuan yang memang latar belakangnya tidak begitu baik di dalam sejarah. Rabi'ah itu dikategorikan sebagai seseorang sufi perempuan terbesar yang menjadi rujukan tentunya ya dalam diskusi-diskusi peningkatan kajian tasawuf. Rabi'ah Al-Adawiyah selalu begini, Bu, bicaranya, pengakuannya ya. Karena memang kajian tasawuf itu, para sufi itu memiliki konsep-konsep maqamat. Konsep-konsep maqamat, bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, caranya banyak sekali. Rabi'ah itu mungkin tingkat terakhirnya adalah mahabbah. Ada Abdul Karim Al-Jilli, maqamnya apa terakhir? Insan kamil. Ada Syekh Ibnu Arabi, tingkat maqam terakhirnya adalah wahdatul wujud. Ada
Abu Mansur Al-Hallad, konsep maqamatnya cinta kepada Allah yang paling akhirnya adalah puncaknya adalah hulul. Ada Abu Yazid Al-Bustami, maqam tertingginya adalah ittihad. Ini konsep-konsep ini Pak, mahabbah, ma'rifah, ittihad, hulul, wahdatul wujud, diawali dengan apa? Diawali dengan pertobatan. Tadi disebut kalau kita ini yaqzah, awareness. Awareness itu apa sih? Kesadaran. Ada kesadaran dalam diri kita, ada panggilan hidayah tadi itu. Waman asabahu zalika nur ihtada. Tapi waman akhtaahu zalika nur dhalla wa huwa. Jadi kita sebagai hamba Allah, sebagai khalifatullah fil ardh, sebagai hak wakil Allah di muka bumi, untuk memiliki sikap-sikap tadi. Jadi untuk mencapai makom derajat yang baik itu, tadi kata Syekh Imam Al-Bajuri, ya harus ikhlas. Ikhlasnya ikhlas bagaimana? Ayyak malah ketika melakukan sesuatu liwajillah, karena Allah Ta'ala. La toma'an, tidak ada embel-embel apapun minas sawab, biar aku dilihat orang, apalagi begitu, biar aku mendapatkan surga Allah, biar aku nanti pahala lipat gandakan. Tidak mengharapkan embel-embel itu, tapi dan juga la haroban minal iqab, aku tidak akan lari, aku tidak akan kabur, aku tidak takut ketika aku disiksa dalam siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini Rabi'ah seperti itu, Pak. Nah, kata Rabi'ah, dia mengatakan dalam bait syairnya, Bapak Ibu sekalian, Rabi'ah Al-Adawiyah mengatakan bahwa aku ini, jadi semuanya gini, wa kullu abwabal waghallaqat, seluruh pintu istana sudah tertutup. Ya Rabbi, qad anaratin nujum. Qad anaratin nujum, ketika malam tiba, keheningan telah tiba, suasana di langit sudah gemerlapan bintang-bintang. Qad anaratin nujum. Wa namatil uyun. Mata-mata hamba-hamba Allah sudah menutup mata. Tidur semua, lelap semua. Wa namatil uyun wa ghallaqatil abwabal muluk, pintu-pintu istana sudah tertutup dengan rapat, dengan penjagaan yang sangat ketat. Wa kullu habibin bihabibihi, seluruh pecinta Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan uzlah, halwah. Wa kullu habibin bihabibihi halla fiha, para pecinta, para jamaah Masjid Al-Ikhlas, Bapak dan Ibu sekalian, bangun di sepertiga malam. Wa kullu habibin bihabibi khalla fiha, melakukan halwah, menyendiri, berdoa kepada Allah, bermunajah kepada Allah, memohon kepada Allah. Wa hadza maqami. Nah, kata Rabi'ah, itulah yang aku lakukan. Maka aku sampai kepada derajat makom yang mahabbah. Aku merasakan cintaku kepada Allah begitu meluap-luap. Luar biasa. Ketika Rabi'ah dalam sejarah Bapak Ibu sekalian di Pinang digodain oleh Syekh Hasan Basri, seorang sufi juga. Hei Rabi'ah, daripada ini bahasa kita Pak ya, jangan di apa? Ya mungkin kan pakai bahasa Arab di sana gitu. Rabi'ah, daripada menyendiri kesepian, mending kita bersamaan yuk. Kita menjalin keluarga. Kata Rabi'ah, jiwaku sudah dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kamu ingin menikahiku, izinlah kepada Allah. Nah, Ibu bisa begitu, Bu? Nih, Bapak nih lagi nyari yang begitu, Bu. Pengen nyari yang taat, tapi berbuat baik kepada makhluk yang lain tetap.
Jadi beruzlah, menyendiri, berkhalwat kepada Allah. Tapi lagi-lagi dia kembali kepada pangkuan masyarakat. Nah ini luar biasa. Jadi ilahi qad anaratin nujum wa namatil uyun wa ghallaqatil abwabal muluk wa kullu habibin bihabibihi khalla fiha wa hadza maqami. Itulah tempatku, itulah amalanku yang penuh keikhlasan, ketaatan kepada Allah. La tama'an bis sawab wala haraban minal iqab. Jadi ikhlas min firqatil ula. Jadi kelompok kelas yang VVIP yang luar biasa. Lalu yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ikhlas yang kelas 2 itu ayak mala minas sawab wa haraba minal iqab. Jadi ada seorang hamba yang melakukan ibadah kepada Allah, dia tetap mengharapkan seperti di bulan puasa ya, kita diobral berbagai macam hadiah dari Allah, janji dari Allah. Jadi barang siapa yang berpuasa dengan ikhlas, maka dia akan diberikan, pokoknya dicintai oleh surga lah, mustaqun al jannah mustaqun ila, yang sedang berpuasa. Min shaumi Ramadan, banyak sekali hadiah-hadiah yang diberikan kepada seluruh hamba manusia. Nah ini yang kedua ikhlasnya adalah ikhlas yang kedua, Bu. Nah dia ayak malah melakukan ibadah tapi dengan harapan, ya ini kan lumayan, pahalanya gede loh gitu. Yuk biar kita dapat pahala banyak, yuk kita jamaah, yuk kita ke majelis taklim, yuk kita bermutolaah, yuk kita bersilaturahmi, yuk kita berdiskusi, macam-macam. Ya, jadi ini tingkatan yang kedua. Jadi masih mengharapkan pahala. Lalu yang ketiga, nah ini paling rendah ya, min kismud dunya. Jadi bagian dunia ini ya ad-dunya la'ibun walahun. Dunia itu hanya sekedar permainan belaka. Nah, ketika kita ingin pulang dengan selamat, dengan baik ke ilahi Rabbi, maka permainan ini harus kita ramaikan dengan berbagai macam permainan yang positif. La'ibun walahun. Mayusgilu anhu, yang menyibukkan kita dari bangun subuh, berangkat kerja, pulang nanti malam, pulang malam capek istirahat, begitu aja. Jadi menyibukkan kita semua. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, apa ikhlas itu? Yang ketiga apa ikhlasnya apa? Yang melakukan perbuatan, ayak malah melakukan perbuatan, tapi dia betul-betul tujuannya untuk mendapatkan kasab, mendapatkan sesuatu. Contoh lagi nih, di kita ini kan budaya, Bu ya, Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita lahir, di keluarga kita ada, kalau kakek punya cucu baru lah ya, kalau pengantin muda punya keturunan yang muda, yang baru, ketika melahirkan, kita punya anak cucu gitu. Lalu budaya kita apa? Ketika ada akekah, kita berusaha membaca surat, kalau laki membaca surat Yusuf, surat Waqiah gitu ya. Nah itu kita lah sama, kita ingin kekayaan, kita mendawamkan salat duha, membaca Waqiah dan sebagainya. Nah ini kata Syekh Ibrahim Al-Baijuri, ini adalah keikhlasan yang nomor 3 yang paling rendah. Ketika kita melakukan membaca Al-Quran dengan tujuan tertentu. Ngapain Pak? Saya baca Al-Waqiah. Buat apa? Pengen rezeki banyak. Nah, tapi ini kan ajaran guru-guru kita ya gitu ya. Dan tidak masalah, tidak ada masalah. Dan bahkan bagus kan gitu.
Nah, tapi menurut pandangan Syekh Ibrahim Al-Bajuri bahwa hamba yang melakukan perbuatan ibadah kepada Allah tapi dengan tujuan tertentu, maka keikhlasan itu keikhlasan yang paling rendah. Ini menjadi apa? Informasi untuk kita semua di dalam hal apapun, melakukan sesuatu apapun, baik salat berjamaah subuh, menghadiri majlis taklim, bersedekah, dan lain dan apapun tentunya yang positif, maka niat ikhlas yang tadi yang katakanlah berkelas itu ya kita usahakan mungkin yang terbaik. Tanpa ada embel-embel apapun gitu ya. Wah, saya ini kurang seneng nih kalau ada anak begini. Ini harus dihilangkan. Ketika kita menjadi orang yang ar-ruju ilallah, ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali Bapak Ibu sekalian, manusia citra ilahi. Jadi manusia bagaikan kepanjangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nur sebagai nur. Manusia diberikan bekal oleh Allah, nur, hidayah, cahaya. Maka tergantung kita, apakah kita meresponnya atau tidak. Ketika kita merespon, maka kita menjadi seorang yang taat kepada Allah, hamba Allah, ibadullahis shalihin, hamba yang saleh. Bapak dan Ibu sekalian, masih ada waktunya? Masih banyak ya? Oke. Saya ingin memberikan informasi, memperkenalkan beberapa tokoh sufi kita. Di antaranya yang terkenal aja ya, yang terkenal aja biasa, yang bisa kita kita lihat karya ilmiahnya, karya-karya kitab-kitab yang ditinggalkannya. Ada kitab kecil namanya Syajaratul Kaun. Syajaratul Kaun ditulis oleh Syekhul Akbar Ibnu Arabi, seorang tokoh yang tadi memiliki konsep makomnya adalah wahdatul wujud. Nah, ini nanti mungkin Bapak Ibu sekalian perlu diskusi dengan baik. Membaca konsep wahdatul wujud itu seperti apa? Tapi ini biasanya di kelas-kelas makom yang tinggi ya. Ya di pesantren, di ajinya itu ya di perguruan tinggi gitu. Kalau di musola saya kenalkan aja. Tapi dikenalkan ya ini kan 2 semester ketika ingin membedah pemikiran Syekh Ibnu Arabi. Jadi Ibnu Arabi itu banyak bukunya, tapi yang terkenal ada Futuhatul Makiyah. Ada juga Fususul Hikam. Dan Bapak Ibu sekalian, ini ya kalau untuk masyarakat akademik biasa saja 2 kitab itu. Tapi informasinya 2 kitab itu didiktekan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu sayangkan bagaimana orang ini hebatnya apa gitu ya? Kok bisa menulis buku didiktekan oleh Rasulullah? Jadi seperti apa? Apa amalannya? Gitu. Jadi banyak amalannya lah. Nah, Syekhul Akbar Ibnu Arabi itu menafsirkan tadi, merespon dari hadis tadi. Innallaha ta'ala, innallaha azza wa jalla khalaqa khalquhu fi dhulmatin summa rasya alaihim min nurihi faman asabah zalika nur ihtada wa man akhtaahu zalika nur ghalla wa ghwa. Ketika menafsirkan hadis ini lalu diperkuat dengan ayat Al-Quran, ketika ya dalam surat Yasin ada, di dalam surat yang lain juga ada, An-Nahl ayat 40 ya. Jadi ketika kun fayakun, menciptakan istilah kun fayakun ya. Ini ibu bapak bisa dicatat. Jadi dalam Al-Quran ketika Allah menginginkan sesuatu, ingin menciptakan apapun, maka Allah cukup mengatakan kun fayakun, maka jadi itu barang.
kun. Nah, Ibnu Arabi ini luar biasa Pak. Ulama kita ini. Jadi yang namanya ilmu agama itu sangat luar biasa, sangat luas sekali. Jadi ketika kita menemukan di lapangan, di keluarga kita, di masyarakat kita ada seorang yang katakanlah merasa dia ilmunya paling tinggi, ilmunya luas sekali. Itu kalau melihat ini tidak ada apa-apanya sebetulnya. Ibnu Arabi hanya menafsirkan dua kata saja, kun. Kun itu kan hurufnya apa saja? Kaf dan nun. Menafsirkan kaf dan nun. Di dalam kitab Syajaratul Kaun itu menafsirkan Ibnu Arabi menafsirkan kafnya itu, huruf kafnya itu adalah kaf kamaliyah, kaf kesempurnaan. Lalu nunnya ditafsirkan oleh Ibnu Arabi sebagai nun nakirah. Nah, kaf tadi ada dua, kaf kun, kafnya adalah kaf kamaliyah dan kaf kufriyah. Ya, dengan dikit-dikit ya, sedikit ya, kaf kamaliyah dan kaf kufriyah. Nah, berdasarkan hadis Nabi tadi, ada orang yang merespon cahaya dari Allah dengan respon yang baik, maka dia mendapatkan ihtada, hidayah. Ketika hamba itu tidak menoleh sedikit pun dari pancaran ilahi tadi, ghalla wa ghawa, dia akan menyimpang dan tersesat. Nah, maka dengan kaf itu ada kaf kamaliyah dan kaf kufriyah. Kaf kamaliyah itu merespon dengan baik, dengan sangat tawadhu. Kaf kufriyah dia menoleh, tidak merespon pun tidak, apalagi melaksanakan. Jadi kafnya kaf kamaliyah dan kaf kufriyah. Lalu nunnya adalah nun, ada nun nakirah, ada nun ma'rifah. Ma'rifah itu dengan ilmu pengetahuan. Yang satu lagi dengan nun nakirah, tidak ada pengetahuan sama sekali. Nah, dalam kejadian Nabiullah Adam alaihissalam, bukan kejadian, tapi ketika Allah sedang mengajari Nabiullah Adam alaihissalam dalam Al-Baqarah, wa 'allamal Adam al-asma akullaha. Nah, Syekh Ibnu Arabi menafsirkan kaf dari kun tadi itu, ini mengaitkan dengan cerita ketika Allah memberikan pengajaran kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Wa 'allama Adam, Allah mengajari kepada Adam al-asma, pirang-pirang nama, beberapa nama. Dalam tafsir itu seluruh nama-nama dan fungsinya. Sampai suara yang keluar dari dubur pun diberikan informasi kepada Adam. Dari alat dapur, Bu ya. Oh, ini di masjid ini loh, Dam. Ini fungsi ini. Oh iya. Nah, kata Syekh Ibnu Arabi, ketika Nabiullah Adam diajari oleh Allah, Adam itu merespon dengan baik. Dengan kaf kamaliyahnya. Apa kaf kamaliyah itu? Bahwa gurunya Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai kaf kamaliyah, kaf kesempurnaan, disebut dengan kaf kanziyah. Kanziyah. Apa kanziyah itu? Kanzan. Kanziyah itu perbendaharaan. Gudang perbendaharaan, gudang ilmu pengetahuan. Jadi Nabiullah Adam meresponnya bahwa guru saya ini adalah guru yang utama, guru yang terbaik, tidak ada duanya. Nah, ketika kita merespon itu dengan baik, Bapak Ibu sekalian, dalam jiwa kita, maka Allah akan memberikan hadiah juga. Tadi kan Nabiullah Adam merespon gurunya sebagai guru yang terbaik, guru kamaliyah.
Dan guru yang kamalah itu guru yang sebagai perbendaharaan ilmu pengetahuan, kanziyah. Nah, jadi kanziyah itu ada hadis Nabi, hadis qudsi, kuntu kanzan mahfiyan fa ahbabtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa fabi arafuni. Ini hadis Nabi. Hadis qudsi, kata Syekh Ibnu Arabi, kuntu kanzan mahfiyan. Jadi ada hadis Nabi ya yang bercerita tentang keadaan Allah, Bu. Ini jangan kaget, makanya hadis-hadis yang pendekatannya perspektif tasawuf tadi. Kuntu, aku ini, kata Allah, kuntu kanzan mahfiyan. Kuntu, aku ini kanzan, gudang perbendaharaan, apapun ada di dalam diri Allah. Mahfiyan, tapi keadaan aku yang hebat ini mahfiyan, tidak ada seorang pun yang kenal diriku. Mahfiyan. Maka Allah an u'rafa, Allah ingin dikenal. Fa ahbabtu, dan ingin dicintai. An u'rafa fa ahbabtu fa khalaqtul khalqa, maka Allah menciptakan hamba, menciptakan makhluk. Fabi arafuni, aku menciptakan hamba biar hamba-hambaku kenal bahwa aku ini ada sebagai kanzan, sebagai gudang perbendaharaan berbagai macam ilmu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, mungkin ini bisa diberikan kepada putra-putri kita di rumah, diberikan keyakinan bahwa kita harus taat kepada Allah. Tiada Tuhan selain Allah yang wajib kita sembah tanpa ada yang mengiringinya. Jadi ini ya, jadi tauhid. Konsep tauhid itu tahrirun nas. Jadi tauhid itu adalah tahrirun nas. Memerdekakan, membebaskan jiwa kita. Tahrirun nas min ibadatil ibad ila ibadatillah. Kita melepaskan diri dari cengkraman hamba-hamba yang lain, dari pencengkraman dari makhluk-makhluk lain hanya kepada Allah. Makanya Allah berikan kewenangan untuk kita semua sebagai khalifah fil ardi, wakil Allah. Nah, kita punya wewenang sebagai tashir. Apa itu tashir? Tashir itu menundukkan seluruh makhluk yang selain kita. Karena kita manusia memiliki akal pikiran yang diberikan Allah tadi. Jadi tahrirun nas min ibadatil ibad ila ibadatillah. Tauhid itu adalah membebaskan jiwa kita kepada seluruh makhluk selain Allah. La wasatata baina abdi wa rabbi. Jadi ada hubungan yang sangat dekat, yang sangat baik antara seorang hamba dengan Allah. La wasatata baina abdi wa rabbi. Tidak ada satir, tidak ada penutup. Nah, ketika kita sudah menjalankan taat tadi, ikhlas dengan betul-betul ikhlas, ibadah, berbuat baik kepada seluruh tetangga kita, maka orang tersebut akan mencapai derajat yang maqam mahabbah, maqam ma'rifah, maqam hulul, maqam wahdatul wujud, maqam ittihad. Jadi manusia citra ilahi, manusia yang sebagai kepanjangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjalankan roda kehidupan di alam dunia dengan tadi penuh kasih sayang sesama manusia, penuh rasa cinta, saling menghargai, saling menyayangi. Itulah ibadillahis shalihin yang memberikan kenyamanan, kemanfaatan kepada
seluruh warga di lingkungannya. Nah, ketika tadi Bapak Ibu sekalian, Nabiullah Adam alaihissalam merespon dengan kap kamaliyah dan kapnya apa? Kap kanziyah, bahwa gurunya sebagai gudang ilmu pengetahuan. Maka Allah merespon, memberikan hadiah kepada Adam, takrimi, karim, kemuliaan kepada muridnya. Sama kan kita juga kan, ketika kita punya putra putri, ketika disuruh dia cekatan, pintar, soleh, dan pemuda masa depan lah. Kita kan indah hidup kita Pak ya. Indah Bu? Indah nggak Bu? Punya suami soleh gitu ya, punya bapak, punya istri pun solihah, punya putra putri, anak cucu baik semua. Wah, luar biasa, indah sekali. Seorang orang tua memiliki keturunan yang baik-baik, bahagia hidupnya. Maka biasanya pancaran kebahagiaan itu akan memberikan apa? Nah, kalau kamu butuh sesuatu, minta saja. Ini kan apa namanya? Pancaran kebahagiaan, pancaran kenikmatan itu. Sama Allah pun merasa bangga ketika Allah menciptakan hamba Nabiullah Adam alaihissalam dan memberikan pengajaran-pengajaran. Ternyata Nabiullah Adam bisa mendemonstrasikan dengan sangat baik. Summa aradahum alal malaikah, mendemonstrasikan kepada seluruh malaikat dan sangat baik sekali. Maka Allah memberikan hadiah kepada Adam, karim, kemuliaan. Diberikan hadiah dengan kemuliaan. Itu kapnya kap karimiyah, kap kemuliaan. Lalu kapnya kap kuntuyah. Kuntuyah itu artinya keakuan. Di dalam hadis lain diterangkan bahwa ketika seseorang menjadi aku, maka kata Allah, kuntu sam'an wa yadan wa basaran. Ketika hambaku sudah mendekat kepadaku dan aku senang dengan hamba itu, maka kata Allah, kuntu yadan wa basaran, aku akan menjadi tangannya, aku akan menjadi pandangannya, aku akan menjadi lisannya. Nah, ini ada semacam Bapak dan Ibu sekalian, ada semacam jaringan keterpautan, jaringan antara seorang pencipta dengan yang diciptakan. Ada hubungan baik, ada hubungan yang sangat erat ketika hambanya, waman asabahu zalika nur ihtada. Dengan hidayah itu akan membentuk manusia, hamba menjadi naik makomnya menjadi makom ma'rifah. Makom ma'rifah itu apa? Paham. Maka ada di sekitar kita, sering kita dengar, orang ini weruh sak dereng winara, gitu ya Bu ya. Wah, jangan macam-macam, ini orang ini weruh sak dereng winara. Saya rasa itu Bapak dan Ibu sekalian, sudah hampir jam 6 kurang 5 menit. Kita akan ada diskusi, tapi jangan yang susah-susah Bu ya. Jangan biasa aja lah, pertanyaan biasa gitu, orang biasa. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian yang tadi disampaikan oleh Ustaz Dr. Dedin Saiful Ridwan Insyaallah. Jika ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu jemaah terkait materi yang tadi disampaikan, kami silakan. Mangga silakan Pak. Diskusi aja ya.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, Pak Ustadz, mungkin saya agak kurang pintas gitu ya, dan pengertian yang baik. Bahwa kita ibadah ini jangan berharap sesuatu ya, semuanya dilakukan dengan ikhlas. Tapi pada kenyataannya, kita pada umumnya nih, pada saat habis ibadah, habis sholat, habis melakukan apapun juga, itu setelah itu kan berdoa. Betul. Berdoa itu otomatis kan mengharapkan sesuatu. Nah ini pengertiannya bagaimana? Apakah itu termasuk? Karena tentu dalam kehidupan di dunia ini kan kita kompleks sekali ya dengan masalah-masalah, masalah keluarga, masalah pribadi, dan masalah yang lainnya. Tentu kita pada saat setelah ibadah selalu mencurahkan sesuatu keinginan yang ingin diperlukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya pertanyaan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab ya. Terima kasih Bapak, ini luar biasa. Pertanyaan yang umum tapi susah dijawab Pak. Ya tadi saya sampaikan memang kita ini sebagai manusia biasa Pak ya, mayoritas manusia biasa, maka dalam istilah ini gini, saya ingin menyampaikan tidak langsung menjawab. Jadi ada kelas-kelas di dalam kehidupan kita. Gitu. Kita ini kan ada manusia yang awam, umum ya, manusia awam, umum. Ada juga manusia yang elit. Elit itu katakanlah ya small group saja. Ada yang intelektual, ada intelijensia, dan ada juga awam. Nah, karena kita kebanyakan orang awam, maka banyak ajaran-ajaran yang menyebar di kita pun awam juga. Termasuk ya saya pun awam ya. Jadi banyak ilmu yang tidak kita pahami. Maksudnya apa? Tanpa ada keterangan dari guru-guru kita tentunya. Ya, jadi tadi ini menurut Syekh Ibrahim Al-Bajuri tadi, ya orang terbaik gitu Pak, orang terbaik itu ketika mengamalkan, melakukan perbuatan ayya'mala liwajhillah, hanya tertuju kepada Allah, liwajhillah, la tama'an minas sawab, tidak menginginkan apapun embel-embel. Berarti keduniawiannya sudah hilang, Pak. Sudah sudah baik gitu ya. Kehidupan keduniaannya sudah baik. Dia bisa merespon, bisa mengantisipasi dari kehidupan keduniaannya yang riuh ya, yang jelimet. Dia sudah tinggalkan itu semua dan dirinya kepada Allah saja gitu. Karena yang saya sampaikan tadi itu semacam Syekh Sirri As-Sikti, Syekh Imam Al-Junaid, Syekh Ibrahim itu para pengusaha semua Pak. Dia punya jualan permadani di pasar Kelapa Dua gitu. Dia jualan toko kelontong. Mereka tuh sibuk semua. Mereka tuh para pengusaha semua. Tapi lagi-lagi dengan kesibukan keduniaannya itu dia sadar ada yaqzah, kesadaran dalam dirinya, dalam jiwanya. Hal-hal yang seperti ini memang akan mendatangkan keduniaan, akan mendatangkan kebahagiaan yang sifatnya qalil, sedikit saja dan sebentar saja. Namun yang terbaik adalah di alam akhirat nanti. Maka mereka uzlah itu ya berhalwat, melakukan hal-hal yang lebih positif untuk jiwanya. Tapi lagi-lagi usahanya didelegasikan. Tidak ditinggalkan, tapi delegasikan. Dia fokus untuk menghadap kepada Sang Ilahi. Nah, maka dia sampai kepada makom itu. Ayya'mala liwajhillah la tama'an wala kasab wala haraban minal iqab. Dia tidak memikirkan apapun karena dia saking cintanya kepada Allah. Saking nyamannya dekat dengan Allah. Saking lezatnya dekat dengan Allah. Jadi hal-hal yang seperti itu yang menggiring manusia untuk menyedikitkan kesibukannya di alam dunia.
Ada juga Pak, Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita renungi juga dari pertanyaan Bapak ini. Al-Imam Al-Ghazali dalam bukunya namanya Ihya Ulumuddin, Anna haqqal awam, dia mengatakan, Al-Ghazali, sesungguhnya orang awam itu cukup saja ayyuminu wa yuslimu wa yastaghillu. Orang awam itu cukuplah gitu. Cukup dia beriman kepada Allah, wa yusallimu, dan dia hidup berserah diri kepada Allah, wa yastaghillu al ibadah. Dia sibuk melakukan ibadah apapun yang dia inginkan, dan dia sibuk dengan wa ma'a yashihim, dia sibuk dengan profesinya dia sendiri. Wa yatrukul ilma lil ulama wal fa'ilal ghaflah. Nah, ini yang perlu digarisbawahi, wal fa'ilal ghaflah. Yang namanya orang awam itu tadi, sudahlah kamu jangan ngomong tinggi-tinggi. Kata Al-Ghazali begitu, Pak. Wa yatrukul ilma lil ulama. Bapak dan Ibu, udahlah jangan ngomong ilmu tinggi-tinggi, Pak. Cukup Bapak itu berjamaah, sholat, bersedekah, bersilaturahmi, wa yastaghillu ibadah, wa ma'a yashihim, sibuk dengan mata pencahariannya. Kalau dia berdagang, ya cukup aja. Tapi ketika dia waktu sholat, datang, gitu. Ala kadarnya mungkin gitu Pak ya, ala kadarnya beribadah dengan Allah. Wal amila, bahkan begini, wal amilal ghaflah, ketika orang awam itu melakukan perbuatan yang tidak bermanfaat bagi dirinya, khairun lahu, dia lebih baik ketimbang dia mengomong, khairun lahu min ayatakallama minal ilmi. Jadi orang awam itu cukup aja lah dengan kesibukannya biasa-biasa aja gitu, dan jangan ngomong hebat-hebat, jangan ngomong pelik-pelik, jangan ngomong yang macam-macam. Karena apa? Ya kita mungkin gini ya, mungkin begini tafsirannya. Kalau kita usahawan, yang ngomong usaha gitu ya, atau sedikit-sedikit ngobrol dengan temannya, dengan kelompoknya, ngomongin tentang menteri keuangan gitu ya, yang keren gitu kan, ngomongin, ya itu nggak apa-apa gitu. Atau kita ngomongin tentang ibadah yang biar baik itu apa, ngobrol dengan ustadznya, dengan gurunya, dan sebagainya. Nah, kata Al-Ghazali, wal amila ghaflah, melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat itu lebih bagus. Khairun lahu min ayatakallama minal ilmi. Jadi kalau kita ngomong ilmu, ngomong macam-macam yang tinggi-tinggi, udah serahkan kepada ahlinya. Jadi itu. Jadi kata Al-Ghazali begitu. Bahkan melakukan perbuatan yang tidak manfaat pun ya itu khairun lah lahu, kan. Lebih baik. Jadi asalkan tidak membuatkan mafsadat, tidak membuatkan kericuhan di lingkungannya. Ya, jadi kata Al-Ghazali memberikan gambaran kepada kita ini tetap setelah sholat berdoa, ya lakukan saja dengan itu semua yang kita mampu. Untuk apa maksudnya? Tetap taqarrub ilallah, untuk memberikan kenyamanan, ketenangan. Karena wa ma'a yashihim, yang namanya mata pencaharian, yang namanya profesi yang kita dapatkan dari kerjaan kita, itu menjadi bakal untuk kita dalam kehidupan di masyarakat. Ini tidak ada kontradiktif ketika kita meninggalkan hal-hal yang bukan milik kita, yang bukan ilmu kita serahkan kepada pakarnya, kepada ahlinya. Maka kita dikategorikan akan mendapatkan wal amilal ghaflah khairun lahu. Jadi apalagi kalau kita sudah sholat, lalu kita berdoa, berzikir dan lain sebagainya, maka lagi-lagi menurut Syekh Ibrahim Al-Bajuri tadi kelasnya kelas dunia, kelas yang paling bocot, kelas yang paling akhir.
Dan kata Al-Ghazali tadi, kategori kita yang masih sibuk dengan ini itu, ya orang awam. Anna haqqal awam wa yuslimu wa yu'minu wa yastaqilul ibadah wa ma'ayashihim wa yatrukul ilma lil ulama khairul lahu min ayatakallama minal ilmi. Ya, mudah-mudahan Pak ini bisa kejawab Pak ya. Tetap itu menjadi apa? Kelakuan kita berdoa, berzikir itu sebagai apa? Jihad kita di dalam menyedikitkan tadi. Ketika sesuatu di lingkungan kita kan banyak sekali Pak. Banyak sekali warna-warninya. Nah, dengan warna-warni tadi itu, dengan bisikan-bisikan yang kurang baik, maka dengan doa, dengan zikir, dengan berbuat baik, itu akan menyedikitkan dan bahkan mungkin kita akan naik kelasnya. Minimal al-wusta lah. Minimal dari yang kelas dunia menjadi kelas wusta, kelas pertengah. Kalau kita berani memiliki kemampuan daya apa? Kecintaan kepada Allah, ingin naik kelas menjadi kelas al-qismul ula, yang melakukan ayya'mala liwajhillah la tama'an minas sawab wala haroban minal iqab wa huwa al-qismul ulya. Kelas kita menjadi kelas yang al-ulya, yang derajatnya, makomnya tinggi, tidak disibukkan dengan dunia. Tapi lagi-lagi kembali kepada Al-Ghazali tadi, yang namanya orang awam itu ya begitu kelakuannya. Ya kegiatan sehari-hari begitu. Wa ma'ayashihim. Dia tidak meninggalkan profesinya. Dia tidak meninggalkan mata pencahariannya. Karena realistis hidupnya. Silahkan lakukan dengan baik. Maka dengan demikian kita hidup akan menjadi baik, nyaman, dan penuh kebahagiaan. Mungkin itu Pak. Mudah-mudahan bisa menjawab. Ada pertanyaan? Ada Ibu? Oh enggak ada. Dari Enggak jadi. Iya, tambahan sedikit Pak, tambahan sedikit. Ini saya bawa teks ini dari Tafsir Ibnu Katsir ya. Ini kisahnya kisah Luqman Pak. Jadi kisah Luqman itu walaqad atainal hikmah. Jadi tadi tetap kaitannya dengan hikmah tadi. Ayya nabi al hikmah min qalbihi ala lisani. Di Luqman itu di dalam tafsir banyak yang bertanya tentang Luqman. Luqman, kamu itu kerjaannya bukannya mengembala kan gitu? Iya benar. Memangnya kenapa? Kok kamu hebat amat katanya bisa disimpan di dalam Al-Quran. Kamu ini bukan nabi dan bukan rasul. Nah kata Luqman, memang aku ini sebagai pengembala dan Tuanku ada di sana. Tapi aku selalu mendawamkan ngomong jujur, hidup istiqomah. Nah ini yang paling penting Bu, Bapak Ibu sekalian. Aku ini tidak pernah ngerecokin urusan orang lain. Walaupun aku sebagai netizen, kata Luqman gitu, netizen ya, tapi aku tidak kepo seperti netizen zaman sekarang. Kata Luqman begitu Bu, jawabannya. Jadi aku ini istiqomah dan jujur dan disiplin, dan yang paling akhir aku tidak pernah merecoki urusan orang lain yang menjadikan ramai. Itu sajalah cukup hidupnya katanya. Nah, maka Luqman itu diberikan apa? Hikmah. Nah, di sini dalam Ibnu Katsir dikatakan yang namanya hikmah itu adalah kuwatul aql, kuwatul ta'bir, dan kuwatul amal. Jadi dia memiliki pemahaman, pemikiran yang sangat hebat sekali
futuristik, menjadi kalau seorang pemimpin dia menjadi seseorang yang futuristik. Masa depan, modern pemikirannya, baik. Untuk memajukan musola itu bagaimana caranya? Yuk kita ramaikan. Pemimpin yang baik, yang memiliki pemikiran yang panjang, yang maslahat. Lalu kuwatul amal, amalnya tadi dawam dan istiqomah, disiplin. Lalu kuwatul ta'bir. Nah, Luqman itu satu-satunya, salah satu kelebihannya adalah diberikan at-ta'bir. Ta'bir itu apa? Tadi itu Pak, uruh sak dereng winarai. Memahami sesuatu yang belum terjadi, diberikan oleh Allah hikmah. Karena tadi di dalam hadis tadi kan, zaharat ya nabi al-hikmah min qalbihi ala lisani. Jadi orang yang terjaga jiwanya, tidak pernah menyakiti orang lain, disiplin hidupnya, taat kepada Allah. Banyak sekali lah. Mungkin cerita Nabi Daud juga sama kan? Kenapa Nabi Daud diberikan kehebatan kerajaannya, diberikan kemampuan ketika beliau baca Al-Quran, baca salawat, burung-burung pun datang Pak, karena suaranya yang indah, suara yang enak, dan kangen cinta kepada Nabiullah Daud alaihissalam. Apa katanya? Innahu awwabun. Sepele lah Bu, Nabi Daud itu hanya sekedar menjalankan ketaatan yang penuh kepada Allah. Innahu awwabun. Nah, dengan ketaatan kepada Allah itu, maka Allah memberikan berbagai macam kelebihan-kelebihan kepada Nabiullah Daud alaihissalam. Jadi banyak sekali Nabiullah Daud, Nabiullah Sulaiman ya. Ada dalam tafsir disebut ya Luqman diberikan hikmah yang begitu besar. Jadi tidak lain tadi ketaatan, kedisiplinan, dan ikhlas ketika beribadah. Mungkin itu. Terima kasih Pak Ustadz untuk temanya, penjelasannya. Subhanallah. Saya juga perlu banyak mendengar juga dari penjelasan Pak Ustadz. Kalimat-kalimat yang baru saya dengar. Mungkin kalau saya anggap ini topiknya, bagi saya terlalu kompleks ya Pak Ustadz. Jadi bahasanya mungkin terlalu tinggi. Jadi mungkin waktu 1 jam aja nggak cukup nih untuk Ustadz. Jadi mungkin bisa banyak karena bahasanya tuh terlalu kompleks gitu dan bukan untuk kalau kata saya tadi untuk orang awam ini susah dimengerti ini Pak Ustadz. Bermanfaat. Iya. Bermanfaat. Terima kasih Pak Ustadz dan untuk masuk di sini mau di sini Pak Ustadz tuh ada Pak Ustadz bisa menentukan. Baik Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah di penghujung akhir dari ta'lim kita. Mudah-mudahan yang hadir Bapak dan Ibu sekalian diberikan kesehatan, diberikan keistiqomahan, kedisiplinan di dalam menjalankan kehidupan kita keseharian. Mari kita berdoa agar pancaran ilahi selalu mengiringi kita semua. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima aghliq wal khatim lima sabaq. Nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma fir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana صغار ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا
واعف عنا واغفر لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sekian, mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian, apalagi kalau istilah bahasa yang tidak dipahami. Mudah-mudahan kita semua bisa diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan yang panjang sehingga kita masih bisa mengikuti karir yang sebelum kita bagi kita bersama berdua untuk menutup di sini dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.